القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبهجة النفوس وصفائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Susah dan sulit untuk dihitung. Sejumlah berapa bilangan nikmat dan anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita yang hadir pada pertemuan kita di malam hari ini. Dengan berbagai nikmat dan juga dengan berbagai kemudahan yang Allah bagikan. Bukan disebabkan karena kita kuat, bukan disebabkan karena kita hebat, bukan juga disebabkan karena dengan kita memiliki segala fasilitas dan juga segala kelengkapan hidup. Sebab kalau berbicara tentang kekuatan, tentang kehebatan, tentang nikmat-nikmat yang Allah bagikan, itu ternyata terdapat sejumlah sekian yang lebih daripada kita. Tapi ternyata tidak mendapatkan suatu anugerah yang sama. Sehingga dengan kita pada malam hari yang mulia ini, yang pertama Allah bagikan kemudahan kepada kita untuk kita bersiap-siap di rumah kita untuk memenuhi seruan adzan yang berkumandang. Kemudian yang kedua, Allah mudahkan dan Allah pelihara kita selama kita di perjalanan untuk kita menuju sholat at-taqwa, untuk kita melaksanakan sembahyang maghrib secara berjamaah. Kemudian yang ketiga, kemudian yang Allah bagikan untuk kita mengiktikafkan diri dengan zikir, dengan tasbih, dengan tahmid, dengan takbir dan juga dengan amalan-amalan yang seumpamanya. Sehingga kita lanjutkan dengan pengajian atau juga dengan tausiah dan tazkirah yang kita adakan pada malam hari ini. Jadi pada berbagai nikmat yang Allah berikan tadi itu, kalau seandainya dengan kita luangkan waktu kita untuk kita bersyukur, untuk kita ucapkan hamdalah, untuk kita ucapkan terima kasih. Terima kasih yang bentuk seperti apa kira-kira? Kesyukuran yang bentuk seperti apa? Ada berapa nikmat yang bergantung di sini. Jadi dari nikmat kepada nikmat, daripada anugerah kepada anugerah, daripada pemberian kepada pemberian, kita kejar yang itu dan kita syukuri yang sama. Masih terdapat itu nikmat-nikmat yang menyusun yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga dalam kehidupan kita itu tidak akan habis-habisnya kita dengan curahan rahmat dan nikmat anugerah daripada Allah Jalla wa'ala. Kita gunakan bahasa sederhana. Jadi beberapa hari yang lalu saya pergi ke Kalimantan, kampung halaman saya sendiri. Jadi tak lama mana saya bertolak pada pukul 5.50 pagi sampai di Banjarmasin pada pukul 8.30. Jadi pada Banjarmasin saya meluncur dengan kereta menuju tempat kediaman saya atau kampung halaman saya sendiri, namanya Ambulta. Yang pada malam hari itu bertepatan dengan malam Senin, mereka sudah untuk program di sebuah langgar atau di sebuah balai atau di sebuah surau, kalau dengan bahasa kita di sini namanya Nurul Huda. Sebenarnya cadangan dan rencana untuk datang ke sana itu tidak ada. Ya walaupun lama saya tidak ada di kampung, akan tapi karena ada keperluan saya tidak lebih daripada memperpanjang lesen saja. Pajak lesen kereta dan lepas 5 tahun mati dan kena tangkap gambar daripada depan polis. Tak boleh kita tangkap gambar macam itu saja. Jadi saya pun terpaksa datang. Jadi lepas proses buat perpanjangan lesen tadi itu, kira-kira dalam setengah jam berikutnya saya pun pada balik ke Banjarmasin, daripada Banjarmasin kembali ke Jakarta, kembali
ke Bogor dan sudah ada di Bogor pada malam Senin, malam Selasa. Apa yang saya kongsikan? Mata-mata barakallah. Subuh hari itu, selepas saya sembahyang di Masjid Syarul Muslimin, alhamdulillah, suasana bening, nyaman, sebagaimana dengan kita sekarang ini pada malam hari Jumat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita dapat melaksanakan sembahyang secara berjamaah. Yang kedua, kemudian yang ketiga, dengan jumlah bilangan yang cukup ramai, dengan jumlah bilangan alhamdulillah sampai ke belakang. Yang ketiga, kemudian dengan yang keempat, dengan kita dapat melanjutkan sembahyang jamaah kita tadi itu dengan kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Ada berapa nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Jadi saya katakan semacam itu kepada mereka pada perkara tersebut, itu kira-kira targetnya dan juga tujuannya untuk apa. Jadi saya katakan, coba renung sejenak. Yang kalau pada tujuan kita nak melamar seseorang, kalau pada tujuan kita nak buat DC, mau tidak mau kita akan melengkapkan segala keperluan dan juga dengan segala peralatan yang disyaratkan. Mau tidak mau harus ada IC, mau tidak mau harus ada berkas, mau tidak mau harus ada TIR atau juga dengan surat kesehatan dan juga perlengkapan lainnya. Kalau tidak, dengan kita tidak boleh berurusan. Jadi setelah lengkap semuanya, kita masukkan dalam satu berkas, akan kita ajukan kepada pihak yang berkenaan, nanti diproses dalam beberapa waktu, maka dari kita akan memperoleh dan juga akan mendapatkan leser, paspor, tiket, atau apa saja kita inginkan. Begitulah dalam kehidupan hidup sehari-hari. Maknanya dengan kita memohon, maknanya dengan kita melamar, maknanya dengan kita berurusan, maknanya dengan kita meminta. Nah sekarang dengan bahasa yang sama juga kehidupan kita sehari-hari, kita pernah melakukan hal-hal yang semacam itu. Saat ketika dengan kita memohon keafiatan, kita memohon rahmat, kita memohon maghfirah, kita meminta rezeki agar kita diamankan, hidup selesa dan terang, damai, tidak ada gangguan, tidak ada problem, tidak ada masalah. Jadi yang walaupun dengan kita memiliki segala-galanya dalam hidup, duit saja masih belum cukup. Apakah kira-kira duit boleh bagi kita kesehatan? Apakah kira-kira dengan duit boleh bagi kita keamanan? Apakah kira-kira dengan duit boleh bagi jaminan jantung kita akan senantiasa berdenyut? Apakah kira-kira dengan duit akan boleh memberikan kebahagiaan yang abadi? Tidak boleh. Mungkin duit diantara daripada sarana yang boleh kita gunakan untuk kita mendapatkan keselesaan hidup dunia dan akhirat, tapi dia tidak segala-galanya. Jadi kita masih memerlukan berbagai anugerah dan wilayah kasih sayang daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi seolah-olahnya kita dengan sembahyang, kita dengan zikir, kita dengan tasbih, kita mengampu, berintih-intih di hadapan Allah Jalla wa'ala. Sebab karena dengan kita melamar kepada Allah untuk kita mendapatkan sesuatu, untuk kita mendapatkan rahmat, untuk kita mendapatkan maghfirah, untuk kita mendapatkan rezeki, untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman, kesejahteraan, kejayaan dunia dan akhirat. Jadi kira-kira siapa yang perlu? Apakah yang memerlukan hal-hal yang kita sebutkan tadi itu Allah atau kita sebagai makhluk? Kita yang memerlukan kesehatan daripada Allah, kita yang memerlukan perlindungan daripada Allah, kita yang memerlukan pemeliharaan, taufik, hidayah daripada Al-Maula Jalla wa'ala. Jadi mau tidak mau, kalau memang itu yang kita targetkan dalam hidup, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Kadang-kadang terpikir dengan seseorang, apa susah-susah melaksanakan sembahyang? Lepas sembahyang lagi, lepas itu duhur lagi, lepas duhur asar lagi, lepas asar maghrib pula, lepas maghrib isya lagi. Mau sampai bila kita sembahyang? Allahu Akbar. Pelik sungguh dengan pertanyaannya, mau sampai bila kita makan? Apa bedanya? Mau sampai bila kita bernapas? Mau sampai bila dengan kita minum? Mau sampai bila masjid di atas kita makan donat, keripap, canai, nasi goreng, nasi kerabu, dan juga dengan jenis-jenis makanan yang seumpamanya? Tak puas-puasnya akan daripada makanan. Dah berapa ribu kali dah kita makan roti canai? Dah berapa ribu kali dah dengan kita makan nasi goreng?
tak puas-puas akan dengan makanan. Kenapa dengan bahasa tadi itu sampai tertuturkannya juga sampai terucapkan? Mau sampai bila kita sembahyang? Mau sampai bila kita berzikir? Mau sampai bila kita beribadah? Mau sampai bila kita kembalikan diri kepada Allah? Selama jantung kita masih berdenyut, selama kita masih memerlukan perlindungan, masih memerlukan udara untuk kita bernapas, keperluan hidup untuk makanan dan minumannya, keperluan hidup dengan pakaian dan juga dengan kendaraannya, keperluan hidup dengan perhiasan dan juga dengan solekan dan juga dengan dandanannya. Selama kita memerlukan hal-hal yang seperti itu, mau tidak mau, sudah tidak sadar, dengan kita harus menerima dan harus melaksanakan dengan betul dan juga dengan tulus ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Sebab sebagaimana kita ketahui, kalau dengan manusia tidak mau tunduk dengan bahasa hukum, tidak mau taat, tidak mau bakti dan setia kepada Allah Jalla wa'ala, senantiasa komplit dan ingin mendapatkan jawaban secara logik, ingin mendapatkan keterangan secara rasional, untuk apa dengan kita mengabdikan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi kita katakan kita mengabdikan diri kepada Allah Jalla wa'ala sebab karena kita ada permohonan. Jadi macam itulah, takkan dengan kita menyalahkan polis atau pihak-pihak tertentu yang melayan kita pada berurusan. Oh, apa pula nih? Minta IC pula, bayar borang lagi, isi lagi, ada yang cakap macam tu. Cik, ini tolong diisinya, dikena dipotoster muka belakang dan diisi sepenuhnya. Tolong diisi dengan huruf besar misalnya. Diisi dengan huruf besar. Gunakan dawat hitam, Nanti jangan sampai terlambat. Kami hanya boleh terima borang sampai pada pukul 12 saja. Pukul 12 atau pukul 12 sudah tidak ditutup. Jadi dengan kita pun ikut aturan pada itu. Kenapa? Karena kita tidak dapat paspor. Kenapa? Karena kita nak pergi umrah dengan zahab visa. Karena ikut persyaratannya lah. Jadi karena kita nih talib, karena kita ada tuntutan, karena kita ada permintaan, karena kita ada harapan, mau tidak mau untuk mencapai suatu target, untuk kita mencapai suatu keinginan, maka kita akan melamarnya terlebih dahulu. Dan tidak setakat hanya melamarnya, tapi juga dengan persyaratan yang cukup. Itu cerita saya mendapatkan dosen. Jadi seperti rasa pelik. Saya terbang daripada Jakarta menuju Banjarmasin 1,5 jam pesawat. Kemudian daripada Banjarmasin menuju Amuntai perjalanan tidak kurang daripada 4 jam naik kereta. Urusan pula, la ilaha illallah. Tapi yang namanya di daerah sendiri tak susah mana. Jadi pada itu kawan-kawan sudah uruskan di sana, sudah jumpa polis, sudah urusan sebelumnya. Saya nanti tunggu panggilan saja. Kalau sudah kami telepon, saya datang ke sana. Jadi saya pun setelah mendapat telepon, saya sudah siap. Jadi sepatutnya subuh itu cek kesehatan dulu, check up dulu. Dada, mata, perut, gigi, ukuran, macam-macam. Jadi pada itu kalau saya berurusan, ya kebetulan dan untuk check up tadi itu perempuan. Untuk ukur tinggi badanku juga perempuan. Untuk timbang berat saya pun juga perempuan. Jadi kata teman saya tadi, bahasa sana mu'alim. Kalau bahasa sana itu mu'alim. Bahasa kita sendiri jual guru. Bahasa di Jawa kiai. Oh, mu'alim takkan mau. Kalau awak yang ukur atau yang cek darah dan sebagainya. Oke katanya. Macam ini saja lah, tak payahlah. Tinggi mu'alim itu kira-kira berapa? Berat mu'alim itu berapa kira-kira? 70. Berat 70, tinggi 170. Jadi semuanya diselesaikan seketika itu juga. Saya belum sampai lagi. Kenapa? Katanya mu'alim tak akan mau nanti kalau awak yang buat kerja. Oke lah kata dia, saya bagikan kemudian semuanya. Agak-agak berat beliau itu berapa? Ya, agak kurang lebih sebesar saya mungkin dalam 70-an kok, dalam 72 kan. Jadi sampai ke sana, Masya Allah, tabarakallah. Jadi setelah diberitahukan kepada atasan, kepada ketua polis, jadi pada itu katanya saya ketua polis nak silaturahmi dengan antum. Nah silaturahmi itu maknanya mudah lah urusannya kalau macam itu.